Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Orasi, obrolan seru penuh inspirasi kembali hadir menyapa family pastinya ya. Dan untuk sore ini, hari Selasa 27 Juli 2021 bersama PLN ya. Sudah hadir dua narasumber kita yang akan ngobrol-ngobrol sama Cetar ya family ya. Ini kita kenalan dulu, kayaknya udah sering kenalan ya. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan lagi bersama Mbak Caturahmi Ayudita. Sebut saja Dita ya. Selamat sore Mbak, boleh dideketin mic-nya? Halo, selamat sore family. Ada nggak Say? Ada ya? Oke, ada. Aman ya. Gimana Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, satu lagi nih sudah lama tak terlihat ya. Kemarin sempat digantikan posisinya ya Mbak Dita ya. Digantikan posisinya untuk talk show di sini ya. Sekarang comeback nih Mas Didik Oktovani. Sehat Mas Didik? Alhamdulillah sehat, selamat sore. Alhamdulillah sehat, sore juga ya. Nah sore ini ya family ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentunya mengenai tema kita, yaitu bahaya listrik di sekitar masyarakat umum. Dimana kita tahu ya bahwa listrik itu emang penting banget untuk kita tahu kewaspadaannya ya. Karena emang bahaya banget ya kalau kita nggak tahu apa-apa mengenai kelistrikan. Nah kita pengen tahu nih Mbak, mengenai aset ketenaga listrikan itu, apalagi di musim sekarang ya, nggak tentu, kadang hujan, kadang kemarau. Kemarin juga sempat ada beberapa informasi atau berita mengenai kebakaran yang diakibatkan oleh listrik, katanya gitu ya. Nah kita pengen tahu banget nih sebagai masyarakat, kenapa sih kita harus waspadalah? Kenapa Boleh. harus waspada tentang harus aware ya terhadap bahaya listrik? Karena pertama, listrik itu ada di sekitar kita setiap hari. Boleh dideketin lagi Mbak? Tes. Iya. Nah, kita hidup dan berdampingan terus-menerus dengan listrik ya. Bukan hanya setiap jam, tapi juga setiap menit, setiap detik itu Nah, kita butuh tenaga listrik. betul. Kita harus tahu bahayanya, karena biar kita bisa menggunakan listrik dengan bijak, dengan baik, dan dengan nyaman. Salah satunya ya, kalau kita tidak bisa atau tidak tahu bahayanya, nanti malahan tadi ya terjadi kebakaran, korsleting listrik, dan lain-lain yang bisa mengakibatkan malah kerugian. Betul. Gitu. Jadi karena listrik itu penting, ada di sekitar kita, makanya itu penting harus kita ketahui bahaya-bahayanya. Oke, nah seperti itu ya family ya. Jadi memang karena begitu sepenting itukah gitu ya si listrik itu, makanya kita tuh harus tahu banget apa-apa mengenai kelistrikan. Walaupun kita mungkin minim ya informasinya, tapi seenggaknya tahu lah hal-hal mendasarnya gitu kan ya Mbak ya. Nah ini kalau misalkan hal-hal yang dasar yang wajib kita ketahui supaya kita bisa jaga-jaga, bisa waspada di rumah, apa aja ya Mbak kira-kira nih? Yang pasti, yang pertama misalnya bagaimana kita mengamankan listrik di rumah. Lalu bagaimana instalasi yang baik tentang kelistrikan. Maksudnya instalasi listrik yang baik seperti apa. Lalu mungkin kontak-kontak yang penting terhadap listrik, misalnya kemana sih kita harus lapor kalau ada bahaya listrik. Kontak PLN yang penting misalnya dihubungi melalui aplikasi, tadi ada PLN Mobile, ada juga aplikasi ke sosial media, atau misalnya nomor-nomor gangguan seperti itu. Dan menggunakan listrik dari alat-alat elektronik kita di rumah, apakah sudah sesuai SNI atau belum. Nah, lalu apakah stop kontak di rumah itu masih dalam keadaan yang baik, tidak ada konslet atau tidak ada yang sudah menghitam gitu loh Mbak, atau nanti bisa mengakibatkan panas dan kebakaran. berarti itu harus rutin dicek ya. Rutin dicek instalasi listrik di rumah. Jadi peduli instalasi listrik di rumah. Nah itu dia, hashtagnya peduli instalasi listrik di rumah ya. Karena itu penting banget ya Mbak ya. Terus potensi-potensi bahaya apa sih yang bisa ditimbulkan dari tenaga listrik ini? Misalnya dari kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh
dari beberapa banyak contoh itu misalnya kegiatan mengganggu jaringan tenaga listrik. Pertama, misalnya kita punya antena listrik, punya antena TV, itu kita memasangnya jangan dekat dengan jaringan tenaga listrik. Jarak aman sekitar 3 meter. Lalu bermain layang-layang, misalnya ya menggunakan kawat arku. Mohon maaf ya, family agak sedikit terganggu. Oke Mbak, lanjut. Iya. Yang bermain layang-layang sekarang mungkin musimnya kan hujan enggak tapi panas iya. Bisa jadi main layangan ada angin. Nah itu juga hati-hati, jangan sampai mengganggu jaringan tenaga listrik di sekitar jaringan main layang-layangnya, sehingga pada saat main layang-layang itu kawat arku layang-layang itu menyentuh jaringan listrik, atau bahkan mungkin si layang-layangnya nyangkut di kabel-kabel listrik. Aduh. Nah, itu satu bisa mengganggu atau menghambat jaringan tenaga listrik. Yang kedua juga kita harus rutin nanti ya PLN membersihkan arku layang-layang di jaringan listriknya. Gitu. Oke. Nah itu juga bisa mengakibatkan padam tenaga listrik. Nanti mati lampu di rumah gitu. Ternyata penyakitnya itu cuma gara-gara ada layang-layang ya. Oh, yang mengganggu jaringan listriknya tuh. Ya, seperti itu. Selanjutnya misalnya kegiatan mencantol listrik untuk penerangan. Misalnya tadi ya itu termasuk kegiatan pencurian tenaga listrik ya. Itu juga nanti kalau ketahuan ada sanksinya. Lalu, Wow. Ini juga nih mendirikan memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik. Misalnya kita mau renovasi, ini kayak ini misalnya renovasi Lagi ngebangun ya. 2 lantai gitu ya. Ternyata dekat jaringan tenaga listrik. Nah itu juga harus diwaspadai dan harus berkoordinasi dengan PLN supaya kita tahu ini kira-kira bahaya nggak sih kita beraktivitas di dekat jaringan tenaga listrik tersebut. Kira-kira beberapa contohnya seperti itu. Nah, seperti itu family. Jadi memang banyak banget juga ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan pemadaman tadi ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan kita kadang bingung lagi masak, tiba-tiba listrik mati, nah itu faktor penyebabnya bisa terjadi karena tadi ya jaringannya terganggu akibat layangan yang terputus, biasanya kayak gitu ya, nyangkut gitu kan. Nah itu ternyata banyak juga faktor-faktor lainnya family ya. Nah Mbak Dita sama Mas Didik, sekarang kan kita nggak tentu nih ya musimnya, kadang hujan, kadang kemarau juga. Nih kita yang harus waspada ketika hujan, mungkin ada beberapa aliran listrik di rumah kita tuh terkena air. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Kan ada juga beberapa daerah yang mungkin rawan banjir. Terus juga mungkin di daerah rumahnya kalau kemarau rawan kebakaran juga ya, karena kepadatan populasi penduduknya gitu kan ya. Kita pengen tahu dong Mas Didik nih ya tipsnya untuk musim hujan dan juga musim kemarau. Karena kan kita sekarang kolaborasi ya musimnya ya. Pengen tahu tipsnya, terutama tadi ya kalau misalkan di musim penghujan juga. Baik, sobat family, bulan depan ya kemungkinan bulan September, Oktober, November akan memasuki musim hujan. Nah, kita berupaya nih supaya instalasi kita di rumah, instalasi listrik itu aman. Apa saja sih yang perlu diperhatikan ya? Betul. Yang pertama, jika air sudah memasuki rumah, yang pertama stop kontak sebelum tergenang atau kebanjiran. Pastikan MCB yang berfungsi sebagai pemutus itu dimatikan supaya aliran listrik ke dalam rumah padam. Yang kedua, perhatikan posisi stop kontak atau kabel roll yang berada di bawah atau di dekat lantai. Itu yang berbahaya, yang stop kontak yang lokasinya berada di atas lantai. Yang ketiga, matikan peralatan listrik elektronik seperti jet pump ataupun peralatan dispenser, kulkas dan yang lainnya ya. Yang keempat, jangan memegang kabel yang terbuka atau terkelupas. Walaupun sudah dimatikan MCB-nya, itu jangan dipegang. Bisa jadi itu berakibat induksi dan mengakibatkan tersengat listrik. Yang kelima, bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, masih ada listriknya,
itu segera hubungi PLN melalui call center 123 atau di PLN Mobile. Yang keenam, hubungi instalasi terkait untuk penanggulangan bahaya banjir seperti di Pemda Purwakarta atau di ini ya yang disebutnya BNPB. Oke, seperti itu ya family ya. Nah, ini kita harus waspada selalu ya mengenai listrik ini karena memang bahayanya sangat betul-betul sekali ya Mbak Dita, apalagi kalau misalkan kita sampai mungkin di rumah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Itu akibat kecerobohan kita, wah itu pasti nyeselnya seumur hidup banget. Makanya buat family ini untuk listrik di sekitar kita harus tahu banget apa faktor-faktor yang harus kita lakukan penyebab ya. Kita berarti harus sering banget ya ngecek instalasi di rumah tuh kira-kira berapa tahun sekali bagusnya ya Mbak Dita sama Mas Didik? Lebih bagusnya itu 5 tahun sekali ya, tapi maksimal banget 10 tahun sebenarnya masih oke, tapi coba kita lebih dimaksimalkan 5 tahun aja gitu. 5 tahun sekali berarti semuanya dicek segala sesuatunya dari atas sampai bawah ya Mbak ya. Soalnya kan kita sudah pakai kabel misalnya yang SNI gitu ya. Terus kan di atap rumah tuh mungkin ada tikus atau apa gitu yang bisa menggigit-gigit. Iya betul, ada hewan-hewan yang tak terduga ya. Ya, ada hewan-hewan yang tidak terduga yang kita tahu keberadaannya ada di Kapan ya dia kesananya gitu ya? dia ada di situ gitu, Heeh. kotak-kotak. Nah, Iya bener. cek instalasi kabelnya apakah masih baik, masih sesuai atau mungkin sudah ada kabel yang terkelupas. Nah, itu takutnya membahayakan atau menjadi adanya arus listrik yang bocor nanti misalnya. Oke, jadi bagusnya 5 tahun sekali atau maksimalnya 10 tahun sekali ya. Kalau 10 tahun tuh kayaknya udah Kelamaan banget ya, takutnya gitu ya, bener-bener udah rusak banget. 5 tahun 5 tahun oke lah ya. ya. Seperti itu family ya. Ini untuk family yang sekarang lagi dengerin boleh loh tanya-tanya sama Mbak Dita juga Mas Didik seputar kelistrikan ya. Boleh apa aja kan ya sama PLN tanya-tanyanya. Boleh. Mungkin ada promo nggak sih nanti buat bulan depan? Kan biasanya kalau PLN datang ke sini tuh suka ada promo juga ya. Boleh family tanya-tanya, silahkan bisa WhatsApp di 0812 984 kali 945, atau kalau mau komen di Facebook boleh, kita juga sedang live di Facebook nih di Radio Purwakarta. Boleh disapa nih pendengar kita. Halo. Pokoknya buat family yang sekarang lagi nonton di Facebook langsung aja komen ya untuk bertanya apa saja yang penting tentang kelistrikan. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak Dita sama Mas Dik untuk orasinya hari ini. Tetap setia di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Masih di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Tes coba, ada nggak Mbak Dita? Tes. Ada ya sekarang? Ada nggak Mas Didik? Ada. Ada, bisa kok, bisa ada. Ada siap. Coba aku gedein lagi punya Mbak Dita. Udah belum? Kayaknya kresek. Keresek. Ya. Ada. Ada. Sekarang udah ya? Iya, maaf Oke. ya tadi assembly. Iya, Nggak mungkin kedengeran tadi suaranya. kurang deket mungkin Mbak. Pengen Udah dideketin gini. terus. Nanti lama-lama mic-nya dimakan. Oh, jangan dong. Nah, ini family kita masih ngebahas mengenai bahaya listrik di sekitar kita gitu kan ya. Nah, untuk family yang mau bertanya untuk hari ini, tepatnya sore ini di Orasi, silahkan bisa WhatsApp saja di 0812 984 kali 945, atau boleh komen di Facebook di Radio Purwakarta. Kita sedang live, boleh disapa lagi. Ada rekan-rekan yang lagi nonton nggak Mbak? Oh, ada 1000 orang. Boleh disapa loh Mbak yang lagi nonton dari PLN. Iya, halo teman PLN yang masih di kantor atau udah di rumah. Oke, yang lagi dengerin di mobil mungkin ya. Biasanya banyak juga tuh yang suka dengerin radio ya. Banyak banget setiap Iya. hari. Oke, nah Mbak tadi kita udah ngebahas sedikit mengenai faktor-faktor penyebab pemadaman, terus juga udah kita bahas tadi hal-hal dasar mengenai kelistrikan. Nah, kita sekarang pengen tahu juga nih mengenai
kalau misalkan pemadaman itu kan tadi baru dibahas satu nih ya, katanya faktor penyebabnya salah satunya dari jaringan listrik yang terganggu. Nah mungkin ada nggak sih faktor-faktor lain biar kita tuh sebagai masyarakat nggak bertanya-tanya kenapa listrik mati secara tiba-tiba gitu kan. Kadang kita suka ngomel-ngomel loh Mbak, jujur nih. Oke. Jadi padam listrik itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama padamnya gara-gara adanya gangguan. Jadi terencana dan tidak terencana. Nah itu ya, ada terencana dan tidak terencana. Intinya itu ada dua hal, terencana dan tidak terencana. Nah kalau yang terencana ini biasanya dipadamkan karena kita harus pemeliharaan listriknya. Jadi biasanya kita umumkan ke masyarakat ya, baik melalui media sosial ataupun melalui tokoh-tokoh masyarakat, RT RW gitu ya, surat pemadaman bahwa akan ada pemeliharaan jaringan tenaga listrik sehingga akan dipadamkan dari pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Samalah kayak mesin-mesin motor mobil kita gitu ya, kalau misalnya ada waktunya untuk diservis gitu kan, harus segera diservis. Kalau misalnya tidak diservis malahan nanti rusaknya itu semakin parah dan mungkin padam atau matinya itu semakin lama kan, seperti itu. Nah makanya kita harus diadakan pemeliharaan. Nah itu biasanya diberitahukan ke masyarakat yang sudah terencana. Dan yang kedua tadi yang tidak terencana. Nah yang tidak terencana ini padamnya akibat gangguan. Gangguannya bisa bermacam-macam, bisa dari faktor alam atau dari faktor yang memang kita tidak ketahui. Misalnya tadi kalau dari alam bisa cuaca ya, karena hujan atau petir atau angin kencang dan lain-lain. Kalau misalnya yang faktor lainnya misalnya dari gangguan binatang gitu ya, dari gangguan pohon misalnya. Kalau dari binatang misalnya ke jaringan tenaga listrik kita sehingga menimbulkan tadi ya ada trip padam, sehingga kita harus mengusut nih di mana nih sebenarnya gangguan hewan tersebut gitu. Kita usut semuanya dan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan. Lalu ada lagi tadi akibat pohon. Nah, kenapa sih akibat pohon? Nah, pohon-pohon ini kan banyak yang dekat dengan jaringan listrik. Banyak banget Mbak. Iya. Nah, makanya yang tadi kita sampai ada tim khusus ROW. Nah, ROW apa ya ROW itu? Nah, pengen tahu deh. Right of way ya. Jadi biasanya disebut jarak bebas sentuhan pohon atau peralatan lain terhadap jaringan distribusi 20 kV tenaga listrik ya. Gangguannya itu paling banyak terjadi salah satunya akibat sentuhan pohon tersebut ya, yang tadi yang sudah mendekati jaringan tenaga listrik. Kalau sudah menyentuh kabel listrik tadi akan mengakibatkan gangguan listrik yang biasanya seringkali padam. Nah, seperti itu. Makanya kita ada petugas khusus untuk membabat-babat pohon-pohon yang deket banget ya, memangkas pohon-pohon yang ranting-rantingnya itu sudah menempel ke jaringan tenaga listrik, atau mungkin kalaupun belum menempel udah mau mendekati sebelum dia nempel udah dibabat gitu. Bener banget. Nah, itu kita ada tim khusus, tim ROW namanya, itu untuk menjaga mengklirkan tadi ya jaringan tenaga listrik dari gangguan atau sentuhan pohon-pohon tersebut. Misalnya nih dari A family di rumahnya ada yang punya pohon dekat jaringan tenaga listrik, udah mau dekat, jarak amannya itu sekitar 3 meter gitu ya, mau dipangkas. Nah jangan dipangkas sendiri, kita bisa lapor ke kantor PLN untuk minta dipangkaskan pohonnya, karena dan jangan khawatir, itu semua bebas tanpa biaya ya. Selain lebih aman juga memang kalau dipangkas sendiri tidak tahu bagaimana caranya, takutnya malahan menimbulkan kecelakaan masyarakat. Iya, banyak yang kayak gitu ya Mbak. Tersengat aliran listrik, nah sehingga nauzubillah ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Gitu. Nah, jadi memang kita sebagai masyarakat juga bisa dong ya panggil si tim ROW gitu ya Mbak ya. Bisa. Jadi lapor saja bisa melalui call center PLN 123, ke PLN Mobile, atau mungkin ke sosmed PLN Purwakarta mungkin ya. Bisa melaporkan ke situ, minta dipangkaskan, nanti kasih alamatnya dan lain-lain.
kita akan segera ke sana. Wah, luar biasa ya PLN ini. Jadi Family memberikan solusi ya. Iya. Jadi untuk Family nggak usah khawatir lagi. Jadi memang ini seluruh Purwakarta bisa dong Mbak ya. Sekalipun di Kiara Pedes mungkin. Oh bisa dong. Tuh ya. Jangankan gitu Mbak, kayak ke Gunung Cantaya. Oh gitu. Pernah. Ya, bukan pernah lagi Mbak, Oh. namanya kan jaringan tenaga listrik tuh ada yang di gunung Oh iya, sampai benar-benar, ya, benar. itu semua dapat kita bereskan Mbak gitu. Dan Oke. jadi kenapa sih ya pohon itu bisa berbahaya juga? Itu karena pohon itu dapat menghantarkan aliran listrik bila kita menyentuh ya. Terus kawat listriknya, lalu apabila pohon menyentuh jaringan itu pasti tadi ya pemadaman. Pemadaman akibat gangguan yang itu tuh kalau misalnya sudah padam tidak langsung bisa dinormalkan. Jadi ada pengusutan dulu, lalu baru kalau udah ketemu dengan waktu yang kita tidak bisa tentukan tuh baru bisa diamankan gitu. Oke, seperti itu ya Family ya. Jadi memang banyak sekali ya faktor-faktor dari pemadaman listrik yang memang ada tadi ada dua faktornya ya, terencana dan tidak terencana. Ya sama aja listrik juga kayak barang-barang di rumah kita ya, butuh diservis ya, dimanjain gitu. Butuh dirawat. Butuh dirawat supaya jaringannya tetap bagus dan memang harus bebas dari beberapa sentuhan gitu ya. Ya, hambatan, sentuhan, dan Hambatan. rintangan. Harus betul-betul clear banget dong kalau gitu Iya, ya. Nah, kalau misalkan tadi juga Mas Didik sama Mbak Dita udah ngasih tahu nih beberapa faktor atau penyebab yang bisa mengganggu jaringan listrik. Nah, kalau misalkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bisa membahayakan kita, ada nggak sih Mbak faktor-faktornya, penyebabnya? Aduh, siapa nih? Mas Didik. Oke, siap. Kira-kira kita pengen tahu nih Mas Didik ya, karena kan banyak juga family mungkin yang rumahnya dekat sama jaringan-jaringan listrik gitu ya. Untuk di kami di distribusi di PLN Purwakarta, kita itu ada namanya SUTM yang tadi ada 3 di atas. Itu tegangannya 20.000 volt. Itu tegangan tersebut jika kena pohon atau berbenda lain pasti akan terbakar. Kalau kena manusia, iya, apalagi kena manusia ya. Bukan terbakar lagi Mbak. Bu, langsung innalillahi kayaknya ya. Kalau 20.000 volt ya. Bisa jadi. Tubuh manusia kan mengandung air juga, Nah. itu bisa menjadi konduktor atau penghantar. Apalagi peralatan seperti bambu, kita merenovasi rumah dekat SUTM tersebut. Kalau menyentuh kabel itu otomatis listrik padam dan yang memegang itu pasti terbakar, tersengat listrik ya. Itu sangat berbahaya. Maka dari itu bagi warga masyarakat Purwakarta dan sekitarnya, jika akan membangun atau merenovasi rumah, informasikan, koordinasi ke PLN supaya sama-sama aman. Nah, itu dia harus konfirmasi ya, Mas Didik ya. Lalu apa lagi nih, Mas? Ada yang sering banget ini masyarakat menebang bambu. Menebang bambu. Yang pemiliknya itu biasanya menyerahkan ke pihak pemborong. Nah, pihak pemborong itu ataupun pemilik bambu tidak koordinasi dengan PLN. Oke. Nah, sewaktu menebang itu banyak yang menimpa jaringan yang dekat dengan PLN tersebut. Wah. Dan terjadi listrik padam juga. Nah, masyarakat juga dirugikan kan, banyak dari ujung sampai pangkal, dari pangkal sampai ujung itu padam semua. Iya, dan itu biasanya kita suka ngomel-ngomel ya. Kan nggak tahu ya. Ini kenapa sih listrik mati, bayar listrik udah gitu kan. Tapi satu hal sih yang harus diyakini oleh masyarakat ya, bahwa kita juga sebenarnya tidak ingin listrik itu padam. Karena kalau listrik itu padam, kita juga rugi gitu ya. Ada losses di situ, terus juga ada energi yang tidak tersalurkan dan lain-lain. Jadi PLN juga sebenarnya tidak mau listrik padam karena akan mengalami kerugian tersebut. Nah, ini minta doanya saja. Ketika ada listrik padam karena gangguan, itu pasti tim kami pemeliharaan itu sedang bekerja keras untuk menyalakan lagi listriknya dengan kondisi yang mereka harus sebenarnya bertaruh nyawa gitu ya, lebaynya ya, untuk bisa menyalakan listriknya lagi. Karena memang ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sembarangan gitu, harus penuh dengan safety gitu ya, memperhatikan keselamatan pekerjanya dan juga masyarakat gitu. Jadi yakinlah kalau listrik padam akibat gangguan itu
tim kami sedang berusaha menyalakan listrik dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Wah, gitu. nah itu dia. Kalau bisa sih doain aja. Ya, doain aja daripada mengumpul itu ya. Pokoknya kita juga rugilah kalau padam itu. Nah, oke. Boleh dilanjut lagi Mas Didik? Boleh. Apalagi nih kira-kira? Baik, karena ini sangat berbahaya ya listrik itu tidak berbentuk ya, tidak berbentuk. Nah, tak terlihat ya. tidak namun dapat bisa dilihat dirasakan. ya. Nah, aduh. Tidak berbunyi, Aduh. tahu-tahu kita memegang sesuatu kabel ya, mungkin dikiranya tidak ada listriknya, ternyata setelah kita pegang kita bisa terpental. Ada ya. Nah, itu makanya harus berhati-hati. Dan ada yang kemarin di Purwakarta juga ada menurunkan ini apa namanya, bahan bangunan ya, bahan bangunan. Diturunkan dari truk, nah truknya itu menyenggol jaringan. Nah itu sangat berbahaya juga. Nah untuk warga masyarakat kalau menurunkan bahan bangunan itu jangan di bawah jaringan listrik PLN itu. Cari yang tempat tiga. yang aman. Betul. Ya, yang leluasa gitu Itu kan. yang banyak yang terjadi di sekitar kita. Oke, jadi itulah ya hal-hal yang harus kita waspadai ya family ya, karena ya kita sebetulnya melakukan itu nggak sadar juga ya Mbak ya sama Mas. Tapi kalau misalkan sudah diingatkan, wah kan oke, ini bahaya gitu kan. Nah ini untuk tadi kan kita sudah sedikit membahas mengenai peduli listrik, mungkin ada beberapa dari Our Family yang sekarang baru denger ini Mbak ya, baru menyimak obrolan kita. Boleh nggak nih dikasih tahu lagi mengenai peduli listrik kita sebagai masyarakat umum nih, pengen tahu juga. Oke, untuk peduli instalasi listrik itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama, jangan otak-atik meteran sendiri. Nah, meteran MCB yang mungkin ya yang di rumah, apabila ada kendala laporkan pada petugas PLN. Khawatirnya kalau mengotak-atik atau apa nanti terjadi anomali, malahan menjadi target operasi P2TL gitu, penertiban tenaga listrik gitu ya. Itu jangan. Lalu kedua, cek instalasi arus listrik tadi ya yang Mbak tanya berapa sih harusnya. Maksimal 5 tahun sekali. Apa aja yang dicek? Yang dicek kabel rusak, takutnya ada panas atau ada kabel terkelupas karena gigitan tikus, atau mungkin kabel-kabel yang memang sudah tidak layak, sudah meleleh lah gitu, sudah karena panas tersebut tadi. Terus usahakan harus SNI kabelnya. Nah, itu Iya. dia ya, harus SNI. Gak apa-apa mahal dikit ya Mbak. Iya, tapi kan lebih aman dan Nah, kita lebih nyaman dalam betul. menggunakan listriknya. Lalu yang ketiga, cek steker di rumah. Steker itu kalau misalnya sudah berwarna kehitaman harus segera diganti, jangan dibiarkan begitu saja. Dan selanjutnya jangan menumpuk steker secara berlebihan. Jadi ditumpuk-tumpuk gitu Aduh, ada nggak di sini? Enggak ya. Kemarin soalnya ditumpuk-tumpuk di sini ya. Iya. Enggak sekarang ya. Sekarang Udah aman enggak ya. aman. Enggak boleh ya itu Mbak ya. Ya, nanti takutnya menimbulkan panas yang berlebihan sehingga tadi ya bisa mengakibatkan kebakaran atau mungkin konsleting listrik gitu ya. Akibat dari tadi terlalu panas bebannya gitu. Lalu yang keempat, gunakan peralatan listrik yang berkualitas ya, tadi yang SNI itu sesuai dia. standar nasional Indonesia. Jadi Betul. pasti sudah dipastikan, sudah diuji keamanannya dan ketahanannya kalau yang sudah standar gitu kan ya. Jadi jangan terkecoh dengan harga yang murah tapi kualitasnya rendah gitu. Oke. Nggak apa-apa lah mahal dikit ya demi kelanggengan hidup. Lalu yang kelima, yang keberapa tuh tadi? Kelima ya. Jauhi benda elektronik dari benda yang mudah terbakar yang ada di Nah, rumah. Contohnya Mbak, kayak apa Contohnya tuh? misalnya gas, Oke. gorden, kertas-kertas gitu yang mudah terbakar. Jadi takutnya ada tadi ya konsleting percikan listrik. Lalu kalau di dekat tadi kertas terus memercik terus jadi kebakaran. Oh iya betul. Gitu ya. Lalu terakhir, menghindari kontak peralatan listrik dalam waktu yang lama. Jadi jangan biarkan peralatan-peralatan listrik seperti TV ya, terus charger handphone itu menetap, kan kadang-kadang banyak lah mungkin yang colokin TV-nya tapi nggak pernah Nyalain. nggak pernah dicabut-cabut. Oh iya benar-benar. Sering itu cetar juga. Nggak boleh itu Mbak. Jangan, Oh, Mbak. jangan. Kalau bisa diamankan saja kalau sudah selesai menonton TV-nya atau mau keluar rumah, kita cabut-cabut aja peralatan tadi ya TV atau misalnya charger handphone. Abis ngecas handphonenya diambil, chargernya masih tetap terjuntai. Nah, aduh sering juga itu. Kalau itu termasuk ini nggak Mbak? Maksudnya biayanya nambah terus nggak sih itu? Biasanya kan
kita pengen tahu nih. Kalau untuk biaya nambah terus itu sih memang tergantung pemakaian. Termasuk pemakaian nggak sih kalau kayak gitu Mbak? Kalau nggak ada handphonenya sih mungkin enggak ya, tapi kalau ada kebocoran tadi ya bisa jadi ada losses itu, jadi Nah, bisa lebih baik jadi. jangan deh ya, Nah, cabut makanya, aja. nah makanya kenapa harus cek instalasi di rumah, takutnya ada yang kebocoran. Terus lagi kenapa kita harus cabut-cabut peralatan listrik, pastilah itu. Oke, nah itu dia ya family ya. Kita sebagai masyarakat harus peduli banget terhadap instalasi listrik ya, untuk kenyamanan hidup kita di rumah juga pastinya ya. Dan terakhir nih Mbak, kita kan temanya ini mengenai bahaya listrik sekitar masyarakat nih ya. Kalau misalkan kita pengen mengadukan seputar bahaya listrik atau pengen informasi-informasi penting mengenai kebahayaan listrik, kita harus kemana sih hubunginya? Ada berbagai cara yang bisa dihubungi. Kalau langsung pingin ngobrol sama mbak-mbaknya atau mas-masnya, Kok bisa? ke call center, dipakai kode area. Kalau kita 022123 itu call center PLN. Lalu kalau di daerah kita Instagram sosmed PLN Purwakarta @PLN Purwakarta, lalu untuk Twitternya @safety_Purwakarta. Ada juga HSSE Purwakarta. Lalu yang nggak kalah penting ada aplikasi namanya PLN Mobile. Nah itu di situ. Nah, boleh dikasih tahu Mbak? Ya, jadi PLN Mobile itu aplikasi PLN di situ seperti one stop shoppingnya PLN lah di situ. Bisa mengajukan layanan listrik, misalnya layanan listrik itu tambah daya, terus penyambungan penyambungan baru, terus ada lagi catat meter mandiri gitu ya. Terus ada juga pengaduan atau keluhan, bisa tadi ya kalau Bisa misalnya ada langsung ke sana gangguan ya. bisa nanti ada menu, ada gangguan keluhan pelanggan. Nah itu bisa langsung ditangani dan itu langsung tersistem ya di sistem kami, jadi bisa terpantau, langsung akan ditangani oleh petugas-petugas PLN. Dan di PLN Mobile itu sendiri juga bisa ada menu yang tadi ya mengetahui pemakaian bulanan kita, setiap bulannya tuh berapa, lalu ada histori pemakaian tenaga listrik kita. Pokoknya lengkap lah di PLN Mobile itu, semuanya lengkap. Semuanya ada, makanya kita harus punya banget ya aplikasi PLN Mobile. Dan Yuk juga- di-download Family, iya. jangan lupa. Dan juga ada ini informasi tadi ya, kalau ada pemadaman, pemeliharaan itu akan diinformasikan juga di PLN. Langsung berarti ya ada pemberitahuan Ada gitu notifikasi kan, notification gitu. Luar biasa. Ayo di-download. Cetar aja udah download ya. Kalau Cetar sih fungsinya untuk ini cari tahu nanti tarifnya bulan depan bayar berapa ya. Nah, bisa. Sama pemakaian juga ya. Biasanya kan kita penasarannya itu sih. Boleh Family langsung aja di-download aplikasi PLN Mobile. Ya nanti juga Mbak Dita katanya mau ada informasi ini ya, promo ya. Promo buat. Mau ngasih tahu nanti ya sama Family ya. Ya, oke. Oke. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong kalau soal promo. Cetar tuh pengen banget soalnya ya. Family juga pasti pengen tahu banget promo dari PLN apa aja. Makanya buat yang penasaran tetap setia di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Masih bersama Cetar, Mbak Dita, dan juga Mas Didik ya. Sore hari ini Family ya di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Ini suasananya agak-agak ngantuk ya. Semuanya bener gak sih Mas Didik, ngerasa gitu gak? Kalau Cetar ngerasa banget ya. Mungkin karena cuaca kali ya. Ya semangat. Tadi Mbak Dita udah janji nih sama Mas Didik untuk Family, katanya mau ngasih promo dari PLN. Ada apakah promonya ini? Promonya banyak. Kita langsung tanya ke Mas Didik. Oh, Mas Didik bukan ya, kesini ternyata. Oke. Jadi karena kita bentar lagi mau Agustus, ada promo kemerdekaan, jadinya namanya program Super Merdeka Listrik. Apa sih promonya? Jadi ini untuk promo tambah daya.
Dari daya lama 450 ke atas, lalu dari daya 900 mengajukan tambah daya. Itu promo hanya dengan biaya 200.2.100. 200.2.100 aja Iya. Mbak ya. Pokoknya mau dari 450 mau tambah daya ke daya berapa aja, harganya pokoknya 200.2.100. Lalu tapi ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi Apa tuh? yang pertama sudah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Juli 2021. Lalu tanpa perubahan fasa dari fasa 1 ke fasa 3 atau sebaliknya. Lalu tanpa migrasi layanan dari prabayar ke pasca bayar atau sebaliknya. Jadi kalau prabayar, pasca bayar. Oke. Lalu tanpa mengubah golongan tarif peruntukannya. Dan yang paling penting di aplikasi PLN Mobile untuk pengajuannya. Oke. Melalui aplikasi PLN Mobile. Kalau boleh tahu itu sampai kapan ya Mbak promonya? Sampai dengan 31 Agustus 2021. Masih lama. Ya, jadi yuk buruan FMLI cuma 200 ribuan ya Mbak ya. Melalui aplikasi PLN Mobile. Makanya ayo di-download dulu ya Iya. aplikasi PLN Mobile-nya. Nah, ini ada yang nanya juga nih dari Didi Supriyadi Pancarasa, ini dari Facebook. Ada lagi nih. Oh, ada. Oh, masih ada. Oke, nanti ya, Mbak. Mbak, ini Itu dulu. boleh itu dulu deh. Ini dulu. Apa ini dulu deh Boleh, pertanyaan boleh. dulu ya. Ini ada Didi Supriyadi Pancarasa dari Facebook ya, mau tanya tambah daya dari 900 ke 1300 berapa ya? Nah, Oke, tadi. kebetulan ya. Kebetulan kalau mau ikut promo yang tadi program Super Merdeka Listrik, tambah daya dari 900 ke 1300 hanya 200.2.100 via PLN Mobile. Tetap sama ya? Iya, dari harga normal kalau biasanya itu sekitar 374.000. Wow, Jadi lumayan ya. 200.2.100. murah Gitu. ya. Itu ya sudah dijawab Iya. untuk Kang Didi ya, mudah-mudahan langsung besok juga ya Iya. pengajuan untuk tambah daya ya. Ada lagi nggak Mbak Dita? Promonya. Mm-mm. Oke, promo lainnya itu ada stimulus perpanjangan stimulus Covid ya. Dari stimulus Covid untuk perpanjangan skema diskonnya untuk pelanggan rumah tangga daya 450, lalu untuk bisnis kecil daya 450 dan industri kecil daya 450 itu diskonnya 50% diterima saat pembayaran rekening listrik dan diskon 50% otomatis diterima saat pembelian token untuk listriknya. Lalu untuk rumah tangga daya 900 VA yang bersubsidi itu diskon 25% tarif listriknya diterima saat pembayaran rekening listrik, dan untuk prabayar sama diskon 25% otomatis diterima saat pembelian token listrik. Itu berlaku sampai dengan Desember 2021. Wow, masih lama ya. Jadi alhamdulillah mengurangi beban juga ya. Ada lagi nih. Ada Mas lagi. Diki. Apa tuh? Betul. Masih ada ternyata promonya Masih family. ada. Banyak banget ya. Alhamdulillah nih ya family. Harus didengerin baik-baik nih ya family ya. Jika ada lagi yang daya 1300 ke atas, itu perpanjangan stimulus Covid diperpanjang sampai bulan Desember 2021. Itu pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan PLN yang pemakaian energi listriknya di bawah ketentuan rekening minimum atau 40 jam nyala ya. Untuk golongan sosial daya 1300 VA ke atas. Untuk golongan bisnis atau tarif bisnis daya 1300 VA ke atas, dan golongan industri atau tarif I itu 1300 VA ke atas. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% itu bagi pelanggan golongan layanan khusus untuk keperluan sosial, bisnis, industri, itu disesuaikan dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik atau disingkatnya SPJBTL, itu saat ditandatangani waktu awal ya pemasangan baru ataupun perubahan daya. Oke, udah ya Mas ya. Masih ada nggak Mbak? Ada lagi. Oh, ada. Oke, lanjut Mbak. Ada lagi nih. Pembebasan biaya beban atau abonemen sebesar 50% diberlakukan bagi pelanggan tadi ya golongan sosial,
daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA. Lalu golongan bisnis daya 900 VA dan golongan industri daya 900 VA. Jadi ada pembebasan abodemen tadi ya 50%. Oke, nah itu dia family ya, promo dari PLN, jadi banyak banget. Kalau misalkan pengen tahu mungkin bisa cek di PLN Mobile kali ya. Iya. Nah kayak gitu. Aduh Mbak, ini waktunya udah habis ya. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan dari Mas Dik-Dik dan juga Mbak Dita nih untuk A-Family. Baik, untuk Sobat Family, yang pertama kita harus mewaspadai diri ya dan keluarga di saat musim pandemi ini. Apalagi ini untuk perpanjangan PPKM juga untuk mengurangi tingkat melonjaknya kasus COVID, dan juga untuk keselamatan masyarakat umum terkait kelistrikan dihimbau untuk memasuki musim hujan kita terlebih dahulu mengecek instalasi ya sebelum memasuki musim hujan ini untuk menghindari terjadinya kebakaran listrik akibat korsleting ataupun kabel yang terkelupas, supaya keluarga kita aman dan nyaman gitu ya tentunya. Nah itu dia ya. Oke, dari Mbak Dita mungkin. Dari sisi masyarakat udah diwaspadai ya dari Mas Didik. Kalau kami dari segi PLN-nya, jadi tadi ya tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Nah makanya dari itu selalu doakan kami PLN dan juga para pejuang listrik yang selalu berjuang untuk menjaga listrik agar tetap nyala. Selalu doakan kami selamat, sehat, sehingga kita semua bisa menikmati listriknya dengan aman dan nyaman. Dan juga dari masyarakat, jika ada sesuatu yang membahayakan, silahkan tentang tenaga listrik ya, silahkan laporkan ke PLN, jangan ragu-ragu, berkoordinasi dengan PLN, maka kami akan memberikan solusinya dan bantuannya seputar bahaya tenaga listrik. Seperti itu bisa melalui tadi call center atau PLN Mobile dan juga dari sosial media. Kami siap membantu kapanpun dimanapun. Oke, terima kasih Mbak Dita dan juga Mas Didik ya sudah ngobrol-ngobrol nih sama Cetar di Orasi ya. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi ya minggu depan ya. Bukan minggu depan, biasanya bulan depan sih ya. Kita sudah terjadwalkan biasanya ya. Mudah-mudahan nanti di bulan depan promo lagi banyak ya. Tadi pokoknya promonya kan sampai Desember tuh. Mudah-mudahan nanti ada promo lagi. Amin. Terima kasih banyak pokoknya ya untuk Mas Didik dan juga Mbak Dita sudah mampir ke Radio Purwakarta, dan terima kasih juga untuk A-Family yang sudah menyimak Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin musik bagus tanpa kuota. Cuma di